Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Angelina Klaus selaku moderator, dan rekan-rekan saya, Randy Arizal Rajajini, Suadi Salsabila Abdi Syukur, Mario Della Juana Kuanggur, dan Margareta Nova Tripandong. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah kami berkaitan dengan kode PNS dalam literasi digital, implementasi digital ethics dan digital culture dalam mewujudkan ASN berakhlak. Kami akan membahas 3 poin utama, yaitu berkaitan dengan bagaimana kode etik ASN diterapkan dalam ruang digital, apa itu digital ethics dan digital culture, serta bagaimana keduanya saling menguatkan dengan nilai dasar ASN berakhlak. Tentu saja kita ketahui bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara kerja kita sebagai ASN. Hampir semua layanan dan komunikasi kedinasan sekarang berjalan di ruang digital. Namun, kecepatan digitalisasi ini membawa tantangan baru. Bagaimana kita tetap menjaga etika, integritas, dan profesionalisme saat berinteraksi di dunia maya. Kami berharap presentasi ini bisa memberi gambaran bahwa literasi digital bagi ASN bukan hanya soal mampu menggunakan teknologi, tetapi juga tentang menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Pada teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Kemajuan teknologi membuat ASN semakin banyak menggunakan platform digital dalam bekerja dan melayani masyarakat. Karena itu, ASN perlu memiliki literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai dasar ASN serta peraturan yang berlaku. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Di sini kita akan membahas digital ethics dan digital culture. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, Kak Juan, di sini saya akan membahas tentang digital etik atau etika bermedia digital. Digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dia sudah bisa? Karena budaya yang terus berkembang dan teknologi yang semakin maju dan informasi yang semakin luas, maka diperlukan etika digital sebagai self-control yang memiliki 4 prinsip dasar etika digital. Yang pertama adalah kesadaran, di mana dalam melakukan aktivitas digital, kita dengan sadar dan memahami apa yang kita lakukan. Yang kedua, tanggung jawab, di mana kita menanggung konsekuensi dari segala tindakan dan perilaku dalam bermedia digital. Yang ketiga, integritas atau kejujuran, di mana kita berpegang teguh pada prinsip kejujuran agar terhindar dari perbuatan memanipulasi dan berbohong. Yang terakhir yaitu kebajikan, di mana dalam menggunakan media digital untuk hal-hal yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Baik, selanjutnya yaitu urgensi dan etiket berinternet atau netiquette. Urgensi dan etiket berinternet ini diperlukan karena pengguna internet berasal dari berbagai latar belakang budaya
bahasa, dan usia. Maka diperlukan netiquette sebagai panduan etis. Netiquette ini menekankan bahwa kita harus mengikuti aturan seperti dalam kehidupan nyata karena lawan bicara kita di dunia digital tetaplah manusia. Di sini ada beberapa perilaku yang sesuai dengan netiquette. Yang pertama, ingat keberadaan orang lain di dunia maya. Yang kedua, taat pada standar perilaku daring yang sama dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, membentuk citra diri yang positif dan menghormati privasi orang lain. Yang keempat, memberi saran atau komentar yang baik. Dan yang terakhir, melindungi diri dari konten yang negatif. Sekian, selanjutnya saya persilakan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu digital budaya atau digital culture. Digital budaya adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Dalam konteks Indonesia, budaya digital harus berlandaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap warga negara digital memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitasnya di ruang digital untuk mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Slide selanjutnya. Terdapat 5 kompetensi utama yang perlu dipahami dalam isu budaya digital. Yang pertama yaitu memahami budaya di ruang digital. Kemampuan ini menangkap makna konten budaya secara literal, termaksud menafsirkan emotikon. Yang kedua, produksi budaya. Ini adalah sebuah kemampuan memproduksi atau menulis konten budaya dalam format digital, seperti klip video atau tulisan daring, dengan tetap menghormati konteks dari budaya orang lain. Yang ketiga adalah distribusi budaya, atau sebuah kemampuan menyebarkan informasi budaya dan memberikan apresiasi terhadap konten tersebut dalam jaringan yang dimiliki. Yang keempat adalah partisipasi budaya, atau secara langsung terlibat atau secara langsung dan interaktif dan kritis dalam mendiskusikan isu-isu budaya di berbagai platform digital. Yang kelima adalah kolaborasi budaya, atau inisiatif untuk membuat konten budaya bersama pihak lain guna mencapai tujuan bersama di ruang digital. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya, Angel. Baik, terima kasih. Melanjutkan pengamalan Pancasila di ruang digital. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berbicara bagaimana mengakses dan menyeleksi informasi agama dari sumber kredibel. Sumber kredibel yaitu sumber yang dipercaya dan akurat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berbicara bagaimana kesadaran bahwa setiap orang setara di ruang digital tanpa perbedaan sara. Sila ketiga, persatuan Indonesia, membangun rasa cinta tanah air dan menghindari ujaran kebencian yang memicu perpecahan. Sila keempat, mengapresiasi kebebasan dan berekspresi dan prinsip egaliter dalam demokrasi digital. Dan sila yang kelima, memahami regulasi seperti Undang-Undang ITE dan netiquette sebagai panduan berperilaku. Dari pembahasan tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa digital ethics dan digital culture merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN di era digital. Digital ethics berfungsi sebagai pedoman mengenai perilaku yang benar dalam penggunaan teknologi. Sedangkan digital culture membentuk kebiasaan dan karakter ASN dalam berinteraksi di ruang digital. Ketika kedua hal ini dijalankan secara konsisten, maka nilai-nilai berakhlak tidak berhenti di dokumen dan slogan saja, tetapi benar-benar hidup dalam perilaku kita sehari-hari di ruang digital. Dengan begitu, ASN dapat menjaga kepercayaan publik
sekaligus mendukung transformasi digital pemerintahan yang berintegritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya.